teman-teman, hari ini kan kita ngomongin tentang little things to show a big dream. Jadi saya juga mengharapkan teman-teman yang ada di join di sini bisa sharing-sharing juga ya, bisa sharing-sharing juga mimpinya apa gitu ya. Mimpi-mimpi apa sih yang teman-teman pernah pikirkan atau pernah dibuat gitu ya. Untuk boleh nanti sharing di sini. Nanti saya akan bacakan atau saya akan bacakan mimpinya teman-teman lalu bisa ya bisa sharing apapun gitu karena kita memang bicara tentang little things to show a big dream. Nah, Sari Oke. ngomong-ngomong tentang little things to show a big dream, ya kita pengen Mm-mm. mulai dari itu deh. Little thing to show a big dream. Sebetulnya apakah sesuatu yang setiap orang itu apakah harus punya mimpi dulu ya, gitu ya? Untuk Mm. mendapat atau untuk meraih sesuatu cita-cita. Kalau dulu saya SMP kan saya nggak pernah mimpi-mimpi banget sih, gitu ya. Saya ya udahlah ikutin aja nih dari mulai SD ya naik SMP, SMP naik SMA, SMA lalu apa ya mau kerja apa kuliah gitu ya. Tapi Mm-mm. bagaimana nih menurut pandangan dari seorang psikolog nih tentang mimpi dulu deh, tentang mimpi dulu nih. Mimpi dulu. Eh, Mimpi itu kurang lebih kayak tujuan hidupnya kita ya, Sir ya. Gitu. Nah, mungkin waktu kita masih kecil mimpinya masih belum belum spesifik nih mau jadi apa atau gimana. Mungkin ada yang udah punya mimpi spesifik, tapi seiring tambah besar, kemudian belajar dari pengalaman, tahu dari informasi macam-macam, sulitnya kayak gimana, terus mimpinya meredup atau mimpinya ganti, tujuannya ganti, itu kan banyak banget. Nah, kalau misalkan punya mimpi dan tujuan itu sepenting apa, uh, mungkin di obrolan santainya kita nggak akan banyak ngomongin tentang teori ya, Sir. Cuman Iya, betul betul. sedikit cuplikan bahwa ada satu uh, teori yang menyatakan bahwa mimpi atau tujuan itu adalah kebutuhan manusia, salah satu kebutuhan manusia. Gitu. Kalau misalkan nggak ada tujuannya, dia nggak bisa mengaktualisasikan dirinya, stres juga seringkali Iya. kayak gitu. Jadi kalau ditanya sepenting apa, penting banget sih, Iya, betul betul. penting banget. Sama kayak misalkan kita mau pergi gitu kan harus ada tujuannya. Nggak bisa kita cuma mau pergi kemana, nggak tahu gitu. Jadi paling Betul. utama selalu ditanya destinasi atau tujuannya kemana, itu selalu kayak gitu. Iya, betul betul setuju. Saya Masalah juga naik setuju banget. kapalnya berapa lamanya itu belakangan, tapi mau kemananya dulu. Nah itu Ya. sih. Betul sih. Saya juga Mm-mm. suka ngomong sama teman-teman gitu ya. Kalau kita hidup, berarti punya begin with the end in mind gitu. Ada begin with the end in mind. Artinya apa sih? Ada satu tujuan, benar yang tadi saya bilang. Jadi ada satu tujuan tertentu, apa yang mau dicapai nih? Kalau kita mengisi kehidupan ini dengan without tujuan, without goal gitu ya agak repot sih buat saya gitu ya. Saya belajar Iya. tentang personal effectiveness. Ketika saya belajar tentang personal effectiveness, salah satu menjadi orang yang efektif adalah ketika punya begin with the end in mind. Gitu. Maka Mm-mm. ya tadi betul yang Sari bilang sih, kita mau pergi kemana, tujuannya kemana. Iya. Gitu. Kalau kalau kita, saya gini, pernah ada anak murid saya gini nih, datang ke ruangan saya nih, Serti minta itu dong, minta apa namanya, apa diskusi tentang apa, namanya Yolanda, saya ingat banget namanya Yolanda. Kenapa Yo? Aku bingung nih mau ngobrol sama Serti nih, ngobrol apa? Saya mau kuliah, tapi saya bingung. Lah, kamu mau kuliah di mana? Nggak tahu, Sir. Yang penting saya keluar negeri. Lah, ya nggak bisa, gitu kan. Kalau kamu Mm. semua nggak tahu keluar negeri, kamu nggak bisa. Jangan ngobrol sama saya kalau gitu. Sebenarnya kamu udah ngomong sama Nah, guru mereka belum, gitu kan. Udah sih, tapi saya lebih mantap lagi nih ngomong sama Serti nih, gitu kan. Terus kamu mau kuliah? Iya. Tapi saya pengen keluar negeri. Lah nggak bisa kamu gitu. Saya bilang, kamu sih tentuin dulu tujuannya apa. Luar negeri itu di mana gitu kan. Luar negeri itu di mm-mm. mana, ambil jurusan apa. Sama juga tadi yang betul sih yang Sari bilang nih. Saya mau ke Bali. Mm-mm. Ada tujuan dulu ke Mm-mm. Bali nih. Nah, ke Balinya mau naik apa? Mau jalan darat, apa jalan udara. Gitu ya. Lalu baru Iya. kita lihatin nih. Kalau jalan darat, maka preparasinya apa? Beda dengan Mm-mm. jalan udara, preparasinya apa? Tapi punya tujuan dulu, punya goal dulu. Jadi setuju sih. Betul, betul, betul. Supaya nggak kita ngelakuin sesuatu bukan bukan mengejar itu goal tapi escape dari something gitu. Nah itu suatu saat akan diseselin sih. Misalkan saya ngelakuin ini
Kenapa ya? Karena saya mau kabur aja dari masalah sebelumnya gitu. Tapi bukan untuk mengejar mimpinya. Jadi bisa nggak nyambung di tengah jalan. Nanti yang ada dia buang waktu iya, buang tenaga iya, buang uang juga iya. Nah itu sih kalau misalkan berpikirnya kebolak-balik kayak gitu. Ya. Teman-teman, saya sama Sari ngobrol santai ya. Jadi teman-teman, hai Adi, selamat bergabung. Jadi saya sama Sari hari ini ngobrolnya santai, bukan teoritis banget, tapi kita mau ngomongin tentang mimpi gitu. Pernah nggak sih kita punya mimpi? Dan apakah tadi Sari sampaikan mimpi adalah kayak tujuan? Gitu. Mimpi adalah satu tujuan. Tadi saya bilang mimpi adalah goal, sama baik, tujuan sama goal sama aja gitu. Saya juga ngomong mimpi adalah satu goal gitu, karena setiap orang harus mempunyai tadi begin with the end in mind kalau saya bilang. Jadi sangat amat penting. Mimpi itu sangat penting untuk di apa ya, nah, kayak apa sih, kayak itunya ya, kayak mapnya ya. Sehingga kayak iya, saya suka analoginya gini, kayak misalkan kita mau masak apa nih? Let's say kita mau masak sate kambing gitu ya, ya. Harus punya dong bahannya apa. Oh, bahannya harus ada daging kambing, harus punya tusuknya, harus punya arengnya, harus punya tungkunya gitu kan ya. Bumbunya apa aja? Oh, harus punya bumbu-bumbu ini, kecap dan lain sebagainya gitu. Oke, bahannya dikumpulin, harus punya pengetahuannya juga, cara masaknya gimana. Cari tahulah dari orang yang lebih berpengalaman gitu kan ya. Resepnya apa sih yang supaya enak diapain, nah dia harus tahu itu sama kayak misalkan kita punya satu mimpi, punya satu tujuan, terlepas itu sudah spesifik atau masih abstrak, kita harus nyiapin bahannya atau modalnya dulu, pengetahuan tentang itunya, terus sekolahnya, informasinya gitu kan ya, terus pokoknya semua bahan yang dibutuhin gitu. Nah habis itu baru nanti kita kan ke proses memasaknya. Nah, proses memasaknya ini yang biasanya banyak apa ya? Banyak naik turunnya. Bisa gampang, bisa juga susah. Kita nggak pernah tahu. Giliran mau masak, tiba-tiba asapnya bisa kemana-mana kalau di dalam rumah. Cari alternatif lain, saya harus keluar rumah gitu. Oh, ternyata akamnya nggak mau nyala nih. Karena misalkan kurang kering atau lembab. Wah, saya harus cari alternatif lain gitu kan ya. Atau misalkan di tengah jalan lagi mau masak, tahu-tahu tusuk satenya kurang. Nah, jadi sama kayak dalam kita mau mencapai satu mimpi, analogi saya itu seringkali di tengah jalan kita tuh nemuin hambatannya macam-macam. Tinggal pinter-pinteran cari alternatif solusi. Alternatif solusi nggak mesti cuma bisa dari apa yang udah kita ketahuin sebelumnya nih di awal, tapi bisa juga di tengah jalan kita berusaha cari akal satu, dan nggak boleh sombong untuk kita juga perlu bantuan dari teman lain atau orang lain atau support kita. Lagi mau bakar udah siap, tusuk satenya kurang, aduh saya kalau misalkan harus ke pasar lagi beli lagi kelamaan, buang waktu lagi. Coba saya tanya tetangga saya punya nggak ya. Oh ternyata punya, kita bisa kerjasama nih. Saya bisa minta tusuk sate sama dia, atau saya bisa minta dia untuk bantuin saya di sini. Nanti kita sama-sama bagi nih satenya. Saya berapa, kamu berapa, jadi sama-sama seneng gitu. Nah, dalam proses ngejar mimpi juga, kalau saya bayanginnya ya kita harus terbuka untuk kerjasama dan punya partner sama siapapun itu, karena pasti sama-sama saling menguntungkan itu akan lebih cepat prosesnya dibandingkan kita tetap enggak, saya nggak mau minta tolong sama yang lain, peduli amat, pokoknya saya mau nyari yang saya beli sendiri. Nah itu kan perlu waktu lagi lebih lama, padahal sebenarnya kita punya banyak orang-orang di sekitar yang bisa bantuin kita mencapai mimpi kita gitu. Nah ini analoginya agak panjang ya, Sir. Ya, Lagi enak tapi lebih simpel, lebih banyak diterima nih gitu ya. Kita lebih semakin ya. Gitu ya. Iya, terus saya bayangin ya lagi enak-enak nih bakar sate di halaman. Menurut saya ini udah cara yang paling tepat nih supaya nanti yang saya mau ini kesampaian gitu. Tetangga udah ada mau bantuin, saya udah bisa dapat ini itunya, kerja sama timnya udah mau gitu. Kadang ada faktor-faktor lain yang kita nggak bisa duga, Sir. Tiba-tiba hujan aja, udah berantakan, nggak bisa bakar, nggak bisa ini. Sama kayak pandemi kayak gini.
lagi punya satu mimpi, buka bisnis baru, buka usaha baru, tiba-tiba kayak gini pandemi. Stres dong orang, waduh, mau gimana gitu kan ya. Apakah saya harus stop dulu, nunggu hujannya berhenti, nunggu pandeminya berhenti, atau saya harus cari akal lain kan, supaya apa yang saya punya ini nggak sia-sia. Daging kambing yang udah saya siapin ini nih nggak keburu busuk, atau nggak keburu rusak gitu kan, harus saya akalin. Apa yang saya punya, bahan apa yang saya punya, modal apa yang saya punya, saya mau ubah jadi masakan lain atau mau gimana. Nah, itu kan yang perlu di apa ya, dipertimbangkan ulang lagi. Jadi nggak serta-merta begitu hujan, begitu pandemi, begitu ngadepin salah, ambil perhitungan gitu kan ya, terus bangkrut misalkan, atau misalkan punya mimpi apa, terus kepentok orang tidak jadi, terus stop di situ kan, enggak. Karena kita sayang nih, udah punya bahan, modal, dan lain sebagainya, udah punya dagingnya, terus kita diemin, nganggur, udahlah gitu. Nah, itu yang kalau saya bayangin perlu dilakuin gitu. Nah, faktor-faktor yang nggak bisa kita kontrol ini manusiawi kalau misalkan kita terus berhenti dulu, aduh stres dulu, itu pasti. Tapi ya kayak yang tadi, waktunya jalan terus. Semakin kamu nggak ngapa-ngapain, bahanmu busuk atau informasimu busuk. Kamu lama-lama lupa sama resepnya, sama kayak kamu belajar sesuatu, kamu lama-lama akan lupa kalau itu nggak kamu jalanin, dan mimpimu akan semakin jauh. Nah, yang dilakuin apa? Apakah saya bawa masuk itu daging, saya olah jadi yang lain, karena saya bisa jadiin gulai, saya jadiin tongseng, sama-sama enak, dan lain sebagainya. Atau mau gimana? Ya udah nggak apa-apa, saya nanti tetap akan masak sesuai mimpi saya tadi, cuman yang ini supaya saya bisa tetap berjalan, saya tetap bisa makan, mau saya olah jadi yang apa dulu. Nah, punya apa ya, fleksibilitas lah untuk kayak gitu. Dan tentu aja di saat lagi ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol itu, kita perlu yang namanya support system. Nah, support system ini yang sebenarnya kalau dibilang little things, mungkin bagi yang ngasih semangat itu hal kecil, karena ya saya nepuk pundak kamu, kayak seperti misalkan ngasih satu masukan ke siswanya apa gimana, nggak butuh apa ya, effort yang terlalu besar, semenit, 2 menit gitu. Menurut kita yang ngasih itu little things, tapi buat yang lagi ditepuk pundaknya, buat yang lagi terima, ya udahlah coba lagi, bisa, coba aja, kamu lihat ini, siapa tahu bisa. Nah, disemangatin kayak gitu, dia akan jadi sesuatu yang besar, jadi semangat lagi gitu. Nah, support system ini pekannya gede sih kalau menurut saya. Jadi temukan orang-orang yang menurutmu juga dia punya mimpi. Kalau dia sama-sama punya mimpi, dia juga punya semangat untuk mencapai ke situ. Sama kayak kita punya mimpi nih, kita lagi down, kita minta mereka semangatin kita. Mereka down, kita juga sebagai makhluk sosial harus mau dong nyemangatin mereka. Jadi support system itu salah satu hal yang juga diperlukan dalam mimpi. Jadi masalah hasil akhirnya apa, mau jadi sate kambing kek, mau jadi tongseng kek, mau jadi gulai kek, sama kayak mimpi kita. Itu perkara nanti, kalau kita punya iman kan udah diatur Tuhan. Kita seringkali punya satu pemikiran itu, karena mungkin dengan makan yang itu jauh lebih enak. Misalkan lagi hujan-hujan, ternyata jadinya nggak jadi makan sate, tahu-taunya makan gulai, lebih enak. Jadi kadang ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, but in the end hasilnya ternyata jauh lebih menyenangkan, itu juga ada. Jadi analogi saya sih itu sih, seperti kalau saya ngebayangin sesuatunya, modalnya, bahannya, informasinya, dan proses sampai belakangnya. Kalau seperti gimana nih? Analoginya keren gitu. Kita mau sapa dulu nih Sari, ada beberapa teman lagi. Oh iya, boleh. Ada Nelly, ada Antonius, ada Angelin, ada Fernando, teman saya juga, ada Nancy, Bu Nancy juga. Ini salam dari Dunamis nih, ada dari Rosi ya. Dari Eugene, oke. Dari Dunamis, halo Jin. Hai, thank you. Siapa lagi yang tadi thank you ya teman-teman udah mensupport kita nih hari ini. Kita lagi ngomongin show a big dream. Tadi Sari sudah memberikan, kalau teman-teman yang terlambat masuknya nanti bisa lihat di IGTV-nya, apa yang tadi Sari sampaikan. Jadi tadi Sari menganalogikan mimpi itu gitu ya. Layaknya kalau kita kalau lagi ya cerita tentang masakan nih, itu makanan gitu ya. Nah betul sih. Kalau tadi kan kalau saya kan tadi menganalogikan yang anak
yang nanya ke saya kan, Sir aku mau kuliah tapi nggak tahu gitu kan. Maka saya bilang, lo nggak bisa. Ketika kamu, hai Menesi, thank you jempolnya. Saya bilang kalau misalnya kamu mau pergi ke mana ya mesti tahu semua. Misalnya tadi contohnya nih, kalau saya sih menganalogikan yang tadi, kalau Sari tadi ke Tamasakan, saya yang traveling gitu ya, sama juga traveling gitu loh. Iya, Ini siapa nih? betul. Soalnya kalau misalkan Teman nggak saya tahu ke Lampung ya? tujuannya, Iya hmm? betul betul. Kalau Ya, misalkan nggak tahu tujuannya, saya nggak tahu nih mau masak apa gitu. Jadinya beli bahannya bingung kan? betul. Jadinya lebih duit kan? Ya beli Ya, sayur iya, beli daging iya, beli bumbunya macam-macam iya, belajarnya banyak dan nggak perfect di semuanya. Nyari tahu resepnya, resep kue iya, resep masakan iya, resep minuman iya. Jadinya mimpinya kalau nggak tahu kemana, akhirnya jadi nggak spesifik di satu satu apa ya? Satu kan banyak bahannya bahan tuh jadi yang terbuang kali ya, banyak bahan yang terbuang akhirnya tuh. waktunya terbuang, tenaganya terbuang, informasinya juga terbuang. Nah itu dan seringkali itu ada dampaknya, nggak cuma buang waktu energi, tapi secara nggak sadar itu kan juga mengikis semangat. Aduh, saya ini sebenarnya mau apa sih? Di saat tenaga orang habis, di situ mulai willingness-nya untuk ngejar mimpi juga jadi terpengaruh. Jadi itu sih kalau misalkan sharing gambaran gampangnya. Saya Gitu. singkat tadi begini nih. Kalau orang yang kenal Hmm. saya, orang yang tahu saya, pasti dia akan tahu. Maka dia bilang, Hmm. kalau mau ngajak Serti pergi mesti jelas loh. Gitu. Itu simpel aja gitu kan. Karena kalau saya kan suka jalan tuh sama anak juga gitu ya. Tapi kalau ayah tahu akan bilang nih, kalau lu ngajak Serti pergi, lu mesti jelas. Jangan, Ser kita Hmm. pergi yuk. Ya pergi kemana? Hmm. Kita pergi ke Hmm. mall. What for gitu loh ke mall. Nah, saya Hmm. emang nggak jalan kali. Saya kalau ada yang bilang, Ya, yuk kita jalan, jalan kemana? Jalan ke mall, iya. ngapain? Bener loh, tapi beberapa anak-anak yang ngerti saya, makanya dia bilang, kalau lu mau jalan sama Serti, lu mesti jelas. Lu mau pergi kemana, lu mau ngapain. Karena kalau cuma, yuk kita jalan, sudah gitu ya. Betul. Tapi sadar Aduh, nggak sih, Sir, kalau misalkan makin masih remaja gitu, masih suka tuh Sir, muter-muter tanpa tujuan, yang penting kumpul rame-rame gitu. Tapi semakin dewasa, semakin "Oh, mau kemana gitu. Nah, iya jadi benar. Iya, sama kayak Sir, karena ada pertimbangan lain yang akhirnya muncul kan di pikiran, misalkan semakin dewasa, udah cari uang, pertimbangan wah bensinnya makin jauh, buang waktu lebih banyak, dapatnya apa. Nah, jadi semakin dewasa kita akan semakin banyak pertimbangan gitu. Nah, seringkali makanya kalau masih ABG masih usia sekolah, seringkali mimpi masih abstrak ya, masih normal, masih wajar. Cuman ya harus segera diperjelas lagi, benar sih, Sir. Jadi gitu. apa nih? Setuju Pak, gol itu penting. Oke, Even small yes, one, yes, kawan. betul. Karena Jadi makin apa ya? lama dari Eugene ya. Iya betul. Seringkali kan manusia Keren-keren. ini juga dinamika. Salah satu kesukaan saya di psikologi mempelajari manusia, manusia ini tuh nggak pernah stuck di satu titik gitu. Misalkan saya kenal Sekti hari ini, mungkin besok Sekti akan jadi orang yang saya nilai agak berbeda gitu terus. Jadi selalu punya perubahan. Jadi karena dinamis, mimpi juga sama. Seringkali tambah lama tambah besar, atau mungkin berubah 180 derajat. Jadi masih wajar selama masih punya kemauan. Karena eh, apa ya, kayak misalkan mimpinya nggak kebenaran, nggak kesampaian gitu ya, sama kayak tadi kita mau bikin sate kambing, tahu-tahu susah, banyak aja hambatannya. Ganti aja masakannya. Nah, itu masih bisa karena memperbaiki tujuan kita atau memperbaiki arah itu tuh lebih mudah daripada meningkatkan semangat. Betul. Jadi memperbaiki arah, ganti arah lebih mudah daripada meningkatkan semangat. Kita kalau mau nyetir lebih mudah belok ke kanan apa mau belok ke kiri daripada mesinnya mau dinaikin nih, cc-nya lebih besar supaya tenaganya lebih besar. Nah, itu tuh lebih repot daripada kamu ke kanan atau ke kiri. Jadi yang harus dipunya dulu tuh si semangatnya nih, cc-nya harus gede dulu. Masalah nanti ke kanan atau ke kiri, kita lihat jalannya akan seperti apa. Jadi itu sih. So, Itu itu dari Bu tadi Yanti banyak yang dari Bu Yanti iya, kalau untuk mengejar mimpi butuh ketekunan sama
kerendahan hati, bener banget Bu Yanti buat saya sih. Benar. Ya, tadi Bu Yanti komentar untuk mengejar mimpi itu punya kerendahan hati. Betul, ya. Kerendahan hati sangat Mm. penting banget karena apa ya? Kita boleh apa ya? Gapailah cita-citamu setinggi apa gitu ya, setinggi langit gitu ya. Betul sih, tapi kalau Betul. kita nggak punya kerendahan hati ya repot gitu. Karena apa ya? Mimpi adalah sesuatu yang besar kalau buat kehidupan seseorang. Kalau buat saya, gitu. Mimpi adalah satu yang besar, satu yang penting. Maka kenapa tadi Mm. itu menjadi begini mainnya gitu. Satu yang penting. Nah, satu yang penting itu kita bukan berarti ngerasa sok aku gitu. Saat ngerasa sok aku, tapi mari tadi kan Sari bilang nih, untuk memwujud nyatakan sate kambingnya tadi ternyata kan not only me gitu, but we need Ya, another friends gitu loh. We iya. need yang lainnya gitu. We need others untuk bisa membantu sampai maka tadi supporting itu sangat perlu. Nah kalau kita nggak punya Mm. kerendahan hati ya kita akan menolak orang-orang sekitar kita gitu ya. Kita juga merasa aku merasa gua bisa, gua sombong, gua bisa kok cari tusuk sate sendiri kok gitu loh. Ya akan nggak ketemu, wong tusuk sate udah habis Iya, kok. buang waktu lebih Dan lama lagi, buang ketekunan. tenaga lebih lama lagi. Yes. Betul. Dan tadi ketekunan kata Bu Yanti. Yes, betul banget Bu Yanti. Ketekunan. Karena untuk mencapai mimpi sana tuh bukan ujuk-ujuk apa ya ujuk-ujuk bahasa Indonesia ya. Seperti Tiba-tiba membalik gitu kan. telapak tangan gitu kan. Tapi betul Betul. dengan komitmen kita, dengan konsekuensi yang kita punya gitu. Maka betul-betul butuh ketekunan gitu. Kita mau pelan-pelan tapi betul-betul yang sana. Saya butuh ketekunan ketika saya mau ke Bali, maka saya mesti beresin semuanya gitu ya gitu mesti beresin Hmm. semuanya apa yang di ini tadi Bu Nancy bilang apa ya tadi Nancy tadi butuh semangat butuh ini saya nggak bisa turun ya Sari bisa turun nggak tuh tadi siapa ya ada Malam, komentar Mbak Nani. Ada itu tadi, optimis, semangat gitu dari ya Bu Bu Nancy Nancy. semangat and then satu lagi tuh tadi saya nggak bisa turun Optimis dan realistis, kata Bu Nancy. ya Nancy Terus lalu Meli. di bawah itu ada lagi Sari satu tuh Meli Adinugroho, punya mimpi, doa, usaha, dan niat untuk mencapainya. Pas banget nih, ada yang dengar habis meet. Hehehe. itu dari siapa tadi Itu dari, tunggu. Meli Adinugroho. oh iya top ya Iya. mau tanya nih, gimana? Apa nih kok cepet banget ya? Mau tanya nih, gimana kalau goal dan effort udah kuat tapi belum tercapai? Nah, nih Sari, ada nanya nih. Mau tanya nih, Oke, gimana kalau goalnya dan effortnya udah kuat tapi belum tercapai? How? Eugene ya? Wah, Iya. bisa aja Eugene pertanyaannya. Nah, itu kan bisa. Eh, tugas kita kan nggak bisa mengatur endingnya atau hasilnya mau jadi kayak apa. Mhm. Yang bisa kita atur ya usaha kita mau kayak apa. Kita nggak bisa bilang nih, eh, nanti sate kambingnya pasti enak, tingkat kematangannya pas, ini itunya pas, dan lain sebagainya. Itu kita nggak bisa prediksi gitu, karena akan ada hal lain yang nggak bisa kita kontrol gitu di saat sekarang. Cuman yang bisa saya yakini adalah eh, tindakan kita harus kita yakinin dulu nih, effort saya di sini gagal, uh, apa saya harus coba yang lain ya, alternatif lainnya apa. Jadi mungkin ada baiknya untuk berhenti dulu, jadi nggak diterobos terus, tapi mulai diamatin nih apa yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Karena uh, mengimani hasil itu bukan tugas kita, kita harus mengimani tindakan kita ditolong Tuhan dan diarahkan oleh Tuhan. Mungkin itu kalau agak sedikit saya boleh dari segi religius gitu. Jadi uh, mungkin kita di saat ini kepentok terus harus belok dulu ke sini, ya jalanin dulu aja, karena kamu nggak akan tahu kalau itu kamu terus-terusin akhirnya nggak kebenaran gitu. Jadi itu sih Tapi tetap. bisa juga gini loh. Tadi kan bilang kalau effortnya udah kuat gitu ya. Lalu Hmm, apa namanya udah jelas, tetapi kok goalnya nggak tercapai. Ya mungkin bisa jadi juga yang kamu hmm, efforts yang kamu lakukan itu sebetulnya jadi gini loh. Ada orang yang kan gini, saya pengen jadi psikolog deh, atau jangan hmm, psikolog deh, kejauhan lah ya. Saya mau ke Bali lagi tadi deh, saya mau ke Bali gitu ya. Saya mau ke Bali, semangatnya kuat, semangatnya saya mau ke Bali nih, effortnya gede banget nih, pokoknya saya mau ke Bali, mau liburan gini-gini. Tapi teman-teman nggak lihat tentang kondisi diri sendiri dulu nih. Saya mau hmm. ke Bali, tetapi terkadang nggak melihat,
Oke deh, finansial udah oke deh. Berapa sih tiketnya? Gue beli deh. Naik pesawat apa? Garuda, gue beli, pakai deh Garuda gitu. Bawa apa lagi? Oh, bawa uang segini kita nanti mau ke kita mana mau ke sini di ini. Tetapi ada satu sisi yang teman-teman nggak ngeliat tuh. Ada satu sisi yang betul nggak effort yang kita lakukan itu sudah menyeluruh besar. Mm-mm. Karena kalau kalau saya kan bicara tentang apa ya? Saya kan bicara tentang banyak-banyak dimensi, banyak ruang untuk mencapai sesuatu ke ini kan ibaratnya kayak mimpi kan kayak visinya kita gitu ya. Kayak visi kita gitu. Mm-mm. Untuk mencapai visi sana, teman-teman apakah saya pakai istilah dengan 4 ruang gitu, 4 dimensi ruang. Ada dimensi fisik, ada dimensi spiritual, ada dimensi sosial, dan ada dimensi mental. Gitu. Nah, fisiknya udah oke nih, gitu. Fisiknya oke. Saya udah sehat, kuat segala macem. Lalu tiketnya udah beres semua. Lalu dimensi spiritualnya sedikit lemah, gitu. Atau apa ya? Ya sekali lagi sih kita nggak ngomong tentang banyak spiritual di jalan kayak ini, gitu. Tapi memang spiritual sangat-sangat penting gitu. Atau dimensi sosialnya, ketika saya udah di Bali, lalu ke sana mau ketemu siapa gitu loh. Nah itu banyak hal-hal Mm-mm. yang dimensi-dimensi yang masih belum belum terisi. Maka mungkin itu goalnya akan menjadi terhambat gitu. Karena Betul. teman-teman nggak melihat dari 4 dimensi yang tadi saya bilang gitu. Jadi saya selalu Mm. patokannya kita dari 4 dimensi kita jalanin apa enggak ya? Dimensi fisiknya oke apa enggak ya? Dimensi spiritualnya oke enggak ya? Dimensi sosialnya oke apa enggak ya? Dimensi mentalnya kita oke enggak? Gitu kan. Kalau enggak ya mungkin tadi goalnya nggak bisa akan kecapai. Itu sih menurut saya. Gitu. Ya, ya. Bisa, betul, betul. Jadi dilihat lagi aspek lainnya ya, Sir, ya. Harus Betul. berhenti dulu dan ngamatin dulu apa sih yang saya masih kurang dari segi apanya gitu ya. Nih ada yang Semoga nanya, menjawab. ada Hmm. yang udah join. Jadi ada Ya, itu kejutan dulu. Bukan ambisi sih kalau mimpi. Jadi jangan salah nih teman-teman, mimpi itu bukan ambisi. Jadi saya nggak ngapain mimpi ambisi sehat apa enggak. Yang jelas buat saya mimpi itu bukan satu ambisi. Tapi mimpi adalah ya, ya. gitu. Saya nggak tahu Sari dengan Ambisi apa saya itu tentang lebih ke si cara orang itu dalam mau mencapai mimpi. Ambisius nggak orangnya? Dia ya. ngegas nggak gitu? Dia diterobos terus apa enggak? Ambisi itu lebih ke apa ya? Orang mungkin secara awam melihatnya, oh kamu ambisius ya, jadi apa ya bahasa Jawanya tuh kayak dia kalau udah mau usaha dia terus dikejar terus dan lain sebagainya itu ambisius gitu. Tapi bukan berarti mimpi itu bagus yang ambisius. Mimpi yang besar boleh karena uh, mungkin supaya lain daripada yang lain ya, supaya lebih menantang. Orang kan kadang suka ya ditantang gitu kan. Jadi mimpinya juga harus kayak gitu. Yang Kalau susah ambisi, adalah apa sih? kalau ambisi kan berarti menghalalkan apapun cara untuk mencapai sana. Hmm, depend sih. Uh, Gitu. Lebih ke mungkin dorongan motivasinya gede bisa juga ambisi lebih ke kayak gitu. Ya, ya, betul. Cuman masalah apakah dia menghalalkan segala cara apa enggak berarti seperti itu sih kalau saya melihatnya. Dapat salam dari Bu Gitu. Shirley Dinamis untuk Pak Thomas. Oke, salam lagi dengan Bu Shirley. Ini Bu Shirley teman saya dari Dinamis nih. Di Oke, dinamis. Oke, thank Yes. you. Salam balik buat Bu Shirley. Nah, jadi Hmm. sebenarnya kalau mimpi itu sebetulnya berarti kalau dream tadi untuk mengejar tadi yang kita ngomongin berarti ada beberapa faktor ya. Ada faktor yang Hmm. mempengaruhi saat orang lagi ngejar mimpi gitu ya. Itu nggak sih ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi atau ya berpengaruh ya saat kita mengejar mimpi. Hmm. Betul ya? Kadang, iya, apalagi kalau misalkan komentar orang, kadang orang takut bermimpi itu karena dibilangnya mimpi terlalu besar ah gila loh gitu kan, nggak mungkin lah gitu, jangan ngimpi. Orang tuh kan paling sering ngomong gitu, jangan ngimpi ya. Kalau udah digituin terus langsung mundur gitu. Waduh, apa bener ya nggak boleh mimpi ya gitu. Atau misalkan kita berbeda nih, punya satu pemikiran dan semangat yang beda. Ah, gue nggak mau kayak gitu ah, gue mau beda daripada uh, misalkan keluarganya terbiasa kerja di bidang misalkan keluarganya sorry petani gitu. Saya nggak mau jadi petani. Saya mau beda. Saya mau jadi uh, apa ya selebgram Sarjana. misalkan gitu. Nah sarjana gitu. Nah belum tentu semua orang akan nerima itu dan dia didukung di keluarganya atau di desanya. Bisa aja dia justru dijauhin apaan sih mimpinya ketinggian dan lain sebagainya. Nah kalau udah kayak gitu, tergantung nih, Sir. Itu adalah tantangannya justru. Apakah masih
konsisten kayak yang tadi Sekti bilang, perlu loh itu konsisten, harus benar-benar dikejar terus, atau komentar orang, perkataan orang yang sebenarnya orang itu cuman asal ngucap, itu bisa meruntuhkan kepercayaan diri. Nah, itu yang benar-benar harus dijaga, kepercayaan diri. Kenapa komentar orang itu pengaruhnya penting? Nah, bisa menurunkan kepercayaan diri orang dengan sangat-sangat cepat gitu, karena basically itu kayak struktur psikisnya orang itu, ini agak teori lagi sih, tapi mungkin teman-teman sudah sering tahu nih, id, ego, dan super ego, sir. Iya. Id, ego, dan super ego itu kan struktur mimpi yang, Mas Bona kok makan sate. Nah, id, ego, dan super ego itu kan struktur psikis yang dimiliki oleh setiap manusia, dimana id itu adalah hasratnya dia, dorongannya dia, kemauannya dia, termasuk mimpi yang nggak masuk akal itu tuh termasuk di id, dorongan. Nah, egonya itu adalah caranya mau kayak apa ya, gitu, dia mulai merasionalkan. Nah, itu bisa berjalan apa enggak kalau super egonya bersifatnya mengimbangi nih. Super ego adalah nilai-nilai atau norma-norma yang dia dapat dari masyarakat. Nah, kalau misalkan super egonya terlalu kuat, id-nya nggak kesampaian, egonya juga nggak kesampaian. Ininya terlalu mendominasi, jadinya nggak boleh ini, nggak boleh gitu, nanti kamu kalau nyoba ini kamu gagal, kamu akan gini, nggak boleh, cewek itu terlalu sekolah tinggi-tinggi, nanti kamu begini, cowok itu harus begini, nggak boleh nangis, dan lain sebagainya. Itu yang dia dapat dari masyarakat. Dan kalau ini terlalu tinggi, id-nya nggak kesampaian, dia ngelakuin sesuatu juga berat, akhirnya nggak happy, stres, nggak sejahtera. Sama halnya kalau misalkan id-nya yang terlalu kuat, dia nggak peduli apa kata orang, dia terobos terus, apa nggak tahu malu, id-nya dia terusin terus, gitu kan juga jadi nggak baik. Jadi 3 struktur ini sih yang harus dibalancekan. That's why omongan orang, nasihat orang ya, dibilang mimpi lu kegedean, jangan ngimpi lah, dan lain sebagainya, ya mungkin diserapnya, difilter lah baik-baik. Support system itu penting sih. Setiap orang mesti ada satu statement sendiri yang mereka buat. Makanya saya bilang, kalau kita mau mencapai atau kita mau punya satu mimpi, kita akan mengejar satu tujuan, maka ada satu mission statement yang Anda buat. Nah, mission statement itulah yang jadi penting, jadi kayak peta perjalanan buat kitanya, gitu loh. Nah, kalau tadi orang-orang yang banyak orang ngomong segala macam, tapi ketika saya mengatakan yes, I'm be myself. Ketika saya be myself, ya saya akan lakukan. Because saya membuka paradigma yang saya punya, saya bisa melakukan itu. Ada paradigma yang dibuka dari diri sendiri tentang, oh ya, gue bisa nyampe tuh mimpi itu. Tapi dengan tadi kan, ada beberapa hal yang kita mesti, tahapan-tahapan yang mesti kita lakukan bersama. Gitu. Nggak takabur lah istilahnya gitu kan. Nah, iya betul. So, jadi ya itu, kapanpun kita perlu bantuan orang. Jadi harus, dan orang juga punya mimpi. Jadi harus sama-sama ngertiin itu, gitu. Mitra, dengan kondisi saat ini di mana banyak mimpi yang pupus, di mana mimpi atau bayangan untuk makan sate pun jadi sulit. Bagaimana atau solusi apa yang bisa dilakukan oleh seorang kondisi tersebut? Nah, menurut saya gitu kan, dengan kondisi yang udah pupus gitu dan mimpi bayangan untuk makan sate pun jadi sulit. Ya benar, memang benar. Makanya Anda punya sesuatu satu kepercayaan diri sendiri gitu. Bagaimana kita bisa trust pada diri sendiri. Ketika kita nggak punya trust sama diri sendiri, ya akan pupus gitu. Tetapi ketika kita sudah punya mimpi dan kita punya trust buat diri kita sendiri, dengan bukan berarti dengan secara takabur gitu, tetapi kita punya trust dari diri saya dan saya membukakan paradigma saya dan ada mission statement yang saya buat, jadi kayaknya pelurunya udah siap nih. Sepertinya kita nggak akan mengalami mimpi yang pupus gitu ya. Dan kalau toh sampai mimpi pupus tadi sudah balik lagi, apakah ketika kita membuat sate kurang apanya nih, kurang garamnya atau kurang kecapnya gitu kan, jadi sate pupus kan berarti satenya nggak enak nih gitu loh, gitu menurut saya sih. Contoh nih dari seorang psikolog. Enggak sih, jadi memang fleksibilitas itu juga kita perlu, karena ibaratnya nih kalau misalkan kita jatuh luka gitu kan ya, kelihatan nih, aduh lecet sakit gitu kan ya. Nah,
kalau dalam kondisi psikis, hal apa yang bisa melukai semangat kita atau psikis kita, atau misalkan apa ya, pokoknya bisa ngerusak mood lah, adalah saat kita kecewa. Cuman itu nggak kelihatan, jadi itu bahaya. Kita pengennya sesuatu, tapi ternyata realita atau kenyataannya nggak sesuai. Itu kan kecewa ya. Apa yang kita ekspektasikan tidak sesuai dengan realita, jadinya kecewa. Saat kecewa, yang terluka perasaannya nggak kelihatan, Sir. Dan kalau nggak kelihatan dan itu didiemin, tambah lama tambah numpuk, jadinya trauma. Mau ngelakuin apa-apa aja takut gagal, takut nyoba, takut kayak gitu. Nah, jadi yang paling penting ya kita harus sadar dulu, yang bikin saya kecewa itu apa sih? Oh, saya tuh berharapnya seperti ini, ternyata yang saya dapatkan kayak gini. Itu saya kecewa. Saya coba deh, sebelum itu saya masukin ke perasaan saya mentah-mentah, saya cari deh support system saya ajak tukar pikiran gitu. Saya tuh pengennya kayak gini, ternyata kayak gini nih, misalkan ke Sekti. Menurut Sekti gimana? Dia akan punya perspektif yang lain. Punya perspektif yang lain yang mungkin lebih netral. Karena apa? Karena itu mimpi saya, bukan mimpi Sekti. Jadi Sekti bisa ngelihat dari sudut pandang luar, helicopter view. Ya, sedangkan kita yang kalau lagi ambisi pengen terus nggak jadi, kecewa, kita kan kadang kayak buntu ya, jadi kayak gimana nih gitu. Karena itu lebih baik cerita dulu, support sistemnya dapat, orangnya kalian temukan siapa, dia bisa ngasih helicopter view tapi dengan sisi yang juga positif. Nah, itu sih yang mungkin, kalau tadi Mas Buna bilang situasi kayak gini nggak bisa kemana-mana, mau makan sate juga susah gitu kan ya. Ya sudah, kayak tadi, mau bakar sate susah, nggak bisa masak, hujannya terlalu deras gitu kan ya, arangnya udah keburu basah, nggak bisa nyalah lagi, ya udah alternatif lain dicari, mau apa, dagingnya jangan didiemin lama-lama, dimasak mau jadi apa nih gitu, yang ada apa, oke deh kita olah lagi yang lain. Kalau diem aja ditungguin, nggak ngapa-ngapain, ya udah sayang, dagingnya kebuang, busuk dan lain-lain. Jadi masalahnya akan jadi lebih banyak, rasa laparnya jadi semakin besar. Sama halnya kayak misalkan kita ngejar mimpi, tambah lama tambah usia jalan terus, waktu jalan terus, kesempatan juga makin lama makin hilang. Jadi ya itu sih yang mungkin saya, pendapat saya. Oke, tadi Bu Yanti bilang nih, Bu Yanti komen lagi nih, mimpi itu light energizer. Iya, mimpi itu kayak energizer kata Bu Yanti, yang selalu memacu, membuat sesuatu yang bergaya. Setuju Bu Yanti? Ya, mimpi itu ibarat energizer kata Bu Yanti, gitu ya. Lalu harus dimiliki, yes, of course, harus dimiliki. Gitu ya, buat semua mimpi itu harus dimiliki. Kalau enggak, tidak akan ada gairah hidup. Itu sih menurut saya tepat Bu Yanti. Jadi everybody must have a dream gitu ya. Nah, makanya tadi yang disampaikannya di sini adalah tentang little things gitu. Sesuatu yang mungkin sesuatu yang kecil gitu. Sesuatu yang kecil ketika kita membuat awalnya tapi bisa melihat sesuatu yang big gitu, sesuatu yang big gitu ya. Ini menarik kayaknya ya tema kita hari ini ya. Dan kayaknya nggak habis nih sampai ini udah 1 jam kurang 5 menit loh Sari. Kita ngomong udah. Ya, ini jam saya udah jam 8 kurang 5 loh ini, gitu ya. Waduh, topiknya menarik, teman-teman. Topiknya menarik. Ya, sayang banget begini. Mungkin nanti akan buat part yang kedua. Oh, boleh. Hai, Fit. Boleh nggak sih? Gitu, boleh nggak punya mimpi yang sederhana, misalnya, bolehlah, mimpi sederhana juga silakan aja, boleh, gitu kan, ya. Mimpi sederhana boleh, mimpi sederhana boleh. Jadi nggak selalu mengatakan gapelah mimpimu setinggi langit gitu, tetapi yang bisa mengukur mimpi adalah kita sendiri. Jadi dan apa ya, kalau gagal juga jangan itu sih, kebebasan untuk berani gagal itu juga perlu sih. Oke, sip. Nah, teman-teman, ini menarik sekali ya, topik pembicaraan kita sangat menarik, betul Bu Yanti, thank you, sangat menarik. Teman-teman, thank you yang udah komen banyak di sini gitu ya, tanpa